Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan pelajaran membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita belajar nama Allah Al-Wakil sama apa lagi? Al-Qarib ya. Kemudian setelahnya Al-Ghalib sama An-Nasir. An-Nasir belum ya? Sudah. Sekarang Nasir. Wan nasiru, adapun makna nama Allah An-Nasir. An-Nasir itu artinya apa? Artinya nasiron laka ala a'daika. Allah itu akan menolongmu untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Jadi nama Allah An-Nasir itu artinya menolong. Menolong hamba-hambanya. Tapi karena saat ayat itu tertuju pada Nabi kita Muhammad SAW, maka sabar aja, santai aja wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah itu menolongmu atas musuh-musuhmu. Jadi musuh-musuh, dan kita sebagai umatnya Rasul alaihi salatu wasallam, pasti Allah akan menolong kita atas musuh-musuh kita. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Pasti. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, perhatikan bahasanya bagus banget. Kamu itu gak usah mengkhawatirkan agama Islam, karena agama Islam itu pasti ditolong oleh Allah. Yang perlu kamu takutkan adalah dirimu sendiri. Itu loh. Apakah kita ini sampai mati bisa istiqomah apa tidak? Itu loh. Jadi kita kan nanti aku mati piye, agama iki ngaji piye, nggak usah takut. Kamu mati pasti akan ada orang yang menggantikan kamu di dalam mengajarkan ilmu agama. Jadi nggak usah khawatir. Ya, agama ini Anda nggak usah khawatir tentang agama ini, dan Anda nggak usah khawatir tentang tersiarnya dakwah ini, nggak perlu khawatir. Yang perlu kamu khawatiri adalah diri kita. Apakah kita bisa istiqomah sampai mati opo ora? Itu yang harus diperhatikan oleh kita. Makanya katanya Allah dulu akan nolong kamu wahai Muhammad atas musuh-musuh kamu. Oleh karena yaqulul Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, fala yahulannaka a'da'uka minal musyrikin. Maka jangan sampai membikin cemas kepada kamu dari musuh-musuh kamu dari kalangan orang-orang
musyrikin. Wahai Nabi, Anda nggak perlu cemas, nggak perlu takut menghadapi musuh-musuhmu itu. Kenapa? Fa inni nasiruka alaihim, maka sesungguhnya aku Allah akan menolong kamu atas mereka. Wes, karena sudah ada janji dari Allah, Allah itu pasti akan menolong kita. Fasbir alaihim, bersabar. Fasbir, bersabarlah. Alaihim, atas gangguan mereka. Sabar aja, sabar aja. Pasti Allah akan menolongmu. Fasbir li amri, sabarlah atas menunaikan perintahku. Wamdi litablighi risalati ilaihim, jalan aja untuk menyampaikan risalahku kepada mereka. Jari ini Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, gak perlu cemas dari musuh-musuh kamu. Wis to, aku pasti menolongmu. Terus sabar aja dari gangguan mereka. Sabar di dalam menjalankan perintahku, sabar di dalam menunaikan risalahku kepada mereka. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu berarti sama dengan kita. Kita kalau berdakwah, Pak, bela agama Allah, Pak, sing nolong kita itu Allah. Wis to, sing nolong kita itu Allah. La ono A, ono B, ono C, wis to. Allah itu nolong kita. Sing penting awan dhewe iku ikhlas dalam berdakwah. Imdi, jalan aja dalam menyampaikan risalahku. Gangguan pasti, Pak, ada gangguan. Nggak ada yang namanya nggak ada gangguan, pasti ada gangguan. Nah, gangguan itu justru Allah menilai, mencoba awakmu ku sabar opo ora, ikhlas opo ora di dalam berdakwah. Nah, wong ngaji ku yang ngono, Pak, ora kok gampang. Ojo ngaji karo jenggot-jenggotan kok teroris. Iku ujian, Pak, nggak usah digubris, ngaji wae. Jare sopo teroris? Dewe iki, Pak, wong ngaji-ngaji ngene iki lawane teroris, Pak. Hah? Dewek ngene iki sing bongkar teroris iku sapa, pemikirane teroris ku apa, sing bongkar yo dewek-dewek ngene iki, Pak. Jadi iku mek omongan-omongan apa ngono ki dhewe iki, Pak. Kesimpulane pangkate mati lah. Dhewe iki pangkate mati, ngaji dhewe sangune mati. Wis ora ngurusi ngono, Pak. Wis dhewe iki ngaji dhewe sangune mati, wis. Dilungkas, Pak, mati, Pak, dhewe iki. Hah? Ya apa ora? Dilungkas pangkate mati. Nah, sangune wis ana apa ora? Itu loh pertanyaannya. Wis duwe sangu enggak untuk mati? Nah, jelas? Nah, begitulah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, penjelasan pernyataan Imam Qurtubi tadi tertera ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Cukup Rob kamu itu sebagai zat yang ngasih petunjuk dan yang membela kamu. Cukup Allah lah yang hadiah, ngasih petunjuk, ngasih arahan, cukup bagi Allah, Pak. Dan penolong juga cukup bagi Allah sebagai penolongnya. Wong mukmin itu ngono, Pak. Orang kok ganteno aku duwe keluarga polisi, aku duwe keluarga wong jenderal, aku gak
Wong mukmin iku siji Allah. Cukup Allah itu sebagai penolong. Nah, wong sing kaya ngene iki berarti imane kuat. Sandarane ke Allah iku kuat. Tapi kalau kita sandarannya ke Allah nggak kuat, otomatis larinya kemana? Ke makhluk. Otomatis sandarannya ke makhluk. Ono masalah saya itu, wis pusing, ngandare ke makhluk. Lah itu dewe-dewe ini ki Pak. Soalnya apa? Imane nggak kuat. Padahal Allah udah janji loh Pak. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Wis to cukup bagi Allah penolongmu. Nah kalau Allah sudah menjadi penolongmu, wis gak usah noleh ke selain Allah. Jalan wae. Wis to ngaji wae wis. Ayo jalan wae ngaji. Gitu loh Pak. Jelas nggih? Nah. Baik, saiki kita ngaji. Lanjutnya lagi, yaqulullah, Allah berfirman, inna, ada alifnya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya anta maulana famsurna alal qaumil kafirin. Jarene Allah, inna sesungguhnya kami, lanang suruh sungguh kami akan menolong. Pakai penguat 2 kali Pak. Inna itu penguat sungguh ya. Lanang suruh lam namanya di nahwu namanya lam muzahlaqah yang memiliki arti penguat. Sesungguhnya kami sungguh doa kami. Jadi Allah itu menolong rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman itu dikuatkan dengan 2 penguat. Sesungguhnya kami sungguh loh. Sesungguhnya kami sungguh. Nah, jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Bener-bener. Jadi kalau bahasa Jawanya kan bener siji Pak, bener-bener loh. Diulang mana Pak? Bener-bener. Kami Allah itu akan menolong loh, akan menolong. Dan ingat innallaha la yukhliful mi'ad. Gono ceritane Allah itu menyelisihi janjinya. Gono ceritane Pak. Pasti Allah itu tepati janjinya. Sesungguhnya kami Allah sungguh kami akan menolong membela siapa? Rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Namanya membela Pak, berarti Rasul dan orang-orang yang beriman pasti ada musuh. Gak mungkin Allah menolong kecuali apa? Pasti ada musuh. Berarti wong beriman iku pasti ono musune. Jadi ojo ngene Pak. Dheweke urip ora ndelek musuh. Iya Pak, dheweke ngaji ora ndelek musuh Pak. Sapa sing ngarani ndelek musuh? Tapi yang menjadi musuh itu siapa? Ya orang yang gak suka ngaji. Kita gak nyari musuh Pak. Kita itu nerangkan opo ono nih. Ngene jenenge tauhid, ngene jenenge syirik, iki sing sunnah, iki sing bid'ah, iki sing politik, sing ora politik, sing ngene. Kita menerangkan ngono tok, orang ndelek musuh, Pak. Nah, sing gatel iku telingae. Mereka udah wacana Quran, hadis sing ngene, menerangkan ngene. Kok guatel iku sapa sing ndelek musuh? Ya mereka sing justru sing ndelek musuh ku sapa? Nah, lihat firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Ismakna jangan memecah belah. Ismakna jangan memecah belah. Maksude sapa wonge sing keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dialah yang memecah belah.
Jangan salah paham. Engko nang ngomong ini, dakwah tauhid iku dakwah sing memecah belah, itu keliru. Dakwah tauhid iku Pak, wis zaman biyen iku dakwahi Allah, dakwahi Rasulullah. Antum katakan dakwahi Allah, dakwahi Rasulullah, dakwah yang memecah belah. Keliru iku pemahamu, keliru pemahamu iku. Sing melenceng dari dakwah tauhid, sing melenceng dari dakwah sunnah, itu yang bikin perpecahan. Kita ini lurus Pak, lurus wae kok. Orang yang berpegang ngajine iku Quran, hadis, pemahamane ulama-ulama iku lurus Pak. Nah, orang yang tidak sesuai dengan lurus iki sing gawe perpecahan. Ojo dibalik faktae. Ojo dibalik. Maksudnya piye dibalik iki? Dakwah tauhid iku dakwah sing meresahkan. Kebalik, justru dakwah syirik iku dakwah yang meresahkan. Soalnya apa? Tauhid iku sing digawa oleh Allah dan digawa oleh Rasulullah. Masa Allah dan Rasul bikin perpecahan? Meresahkan? Kebalik. Delon tafsirnya Pak. Saya itu kemarin beberapa hari yang lalu penasaran aku Pak. Apa sih dakwah tauhid delokno dakwah yang meresahkan iku apa? Tak deleki tafsirnya Pak. Karena mereka berdalil dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Indonesia iki wis bersatu. Aja kok nggawe resah, aja nggawe ngene. Dakwah Indonesia itu wis di atas adat istiadat, wis di atas ngene. Berarti wong sing nggawa tauhid iku sing nggawe perpecahan. Soalnya apa? Ora padha karo adat istiadate wong Indonesia. Kebalik Pak. Dakwah tauhid itu soal zamane Nabi kok diikut takut kok ini kan baru aja toh. Ini lo baru. Nah kalau dakwah tauhid kamu katakan itu memecah belah, terus apa? Kamu itu syahadat kamu itu kayak gimana? Syahadat lu piye? Hah? Lu aku bersaksi tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Iku artinya apa? Gak memurnikan tauhid toh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya piye? Iku dakwah sunnah kepada Nabi. Nah kok delokno dakwah tauhid itu kok memecah belah umat itu tekan ndi? Wis, kesimpulannya piye? Sapa wonge, Pak? Mbok sapa wae yang melenceng dari dakwah Rasul iku berarti dakwah yang meresahkan dan memecah belah umat. Dongo ora? Lanjut Pak. Anta maulana, engkau ya Allah penolong kami. Engkau ya Allah penolong kami. Fangsurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, untuk mengalahkan kaum yang kafir. Jadi ini kesimpulannya, penolong kita hanya Allah. Anta maulana fangsurna, ya Allah tolonglah kami. Anda memohon kepada Allah, tolonglah kami untuk apa? Mengalahkan musuh-musuh kamu. Baik, jelas Allah. Nama Allah selanjutnya Al-Wadud. Nama Allah selanjutnya Al-Wadud. Wadud itu kalau diterjemahkan Maha Pecinta. Allah itu cinta, Allah itu sayang. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan begitu Pak ya. Jadi Allah itu mencintai, Allah itu memiliki sifat cinta. Namanya wadud, mencintai. Ya. Makna yang kedua itu wadud itu artinya Allah itu dicintai. Jadi Allah bisa mencintai. Makna yang kedua Allah itu dicintai. Itu makna al-wadud.
Allah mencintai hamba-hamba yang takwa, yang beriman, yang belajar ilmu agama, yang menyandarkan kepada Allah. Itu maksudnya Allah mencintai. Allah dicintai. Kenapa Allah dicintai? Karena Allah sempurna. Yang ngasih makan kita siapa? Yang ngasih sehat kita siapa? Allah. Ya kan? Karena semua itu Allah yang ngasih, pantaslah Allah itu dicintai. Paham insyaallah? Nah, kita baca. Ja'a fil Qur'ani, datang di dalam Al-Qur'an. Sifat wadud datang di dalam Al-Qur'an. Fi maudhi'aini, ada di dua tempat. Jadi ono dua tempat dari Al-Qur'an itu Pak nerangkan nama Allah Al-Wadud. Pertama, ja'a fi surati Hudin, datang di dalam surat Hud. Allah berfirman, inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Rabbku maha pengasih, wadudun maha menyayangi. Maha menyayangi. Allah gandengkan rahim, penyayang. Taib. Kemudian yang kedua apa? Wadud, mencintai. Di ayat yang kedua terletak pada surat Al-Buruj. Terletak pada surat Al-Buruj. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwa, dan dia Allah Al-Ghafuru, maha pengampun, Al-Wadudu, maha menyayangi, maha mencintai ya, maha mencintai. Jadi Allah gandengkan nama Al-Wadud di nama yang lain. Yang pertama Ar-Rahim, maha penyayang. Yang kedua Al-Ghafur. Jadi Allah maha penyayang plus maha mencintai. Allah maha pengampun plus Allah maha mencintai. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham, beliau berkata, ammal wadudu, adapun nama Al-Wadud, fafihi qaulani, ada dua penafsiran dari kalangan para ulama perihal nama Al-Wadud. Jadi ono dua penafsiran dari kalangan ahlu tafsir berkaitan dengan nama Al-Wadud. Al-Wadud itu artinya apa? Ono dua penafsiran. Ahaduhuma, salah satu dari penafsirannya, Al-Wadud makna ismil fa'il. Al-Wadud iku maknae isim fa'il, berarti artine pelaku. Kalau wadud itu bimakna isim fa'il, berarti artine pelaku. Maksudnya pelaku iku piye? Artine wa huwallazi, dialah Allah yang yuhibbu, mencintai, ambiya'ahu, nabi-nabinya, wa rusulahu, rasul-rasulnya, wa auliya'ahu, dan wali-walinya, wa ibadahul mu'minin, dan hamba-hambanya orang mukminin. Nah itu loh. Jadi nama tafsir yang pertama tentang nama Allah Al-Wadud iku apa? Al-Wadud iku artine isim fa'il. Maksudnya isim fa'il itu apa? Pelaku. Maksudnya pelaku iku piye? Allah itu mencintai nabi-nabinya. Allah itu mencintai rasul-rasulnya. Allah itu mencintai wali-walinya. Apa definisi wali, Pak? Apa wali? Oh iya toh. Apa dhabite wali? Wali iku sifate mek ana loro, Pak. Sifate mek loro tok. Hah?
Apa itu? Allah sendiri yang menjelaskan arti wali gua, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu jenenge wali, Pak. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam usul at-tafsir tentang mana wali. Jadi nggak semua kok bilang walinya Allah. Walinya Allah kok gak katokan lho piye. Sing walinya Allah itu kan takwa terus apa? Beriman. Apa sih artinya takwa? Takwa itu wedi ning Allah. Berarti duwe ilmu, ngamalno ilmu. Ini kan ngono to. Nah, walinya Allah gak katokan niku apakah takwa model kaya ngene? Wong waline Allah iku harusnya nutup aurat. Nah, kok orang nutup aurat lho piye waline Allah? Waline Allah gak salat. Tekon di waline Allah kok gak salat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Takwa iku piye apa Pak? Takwa iku Pak jalakno perintah di atas ilmu, menjauhi larangan di atas ilmu. Nah iku larangane Allah diterjang wae. Kok wali iku wali tekon ndi? Mari ngono topo jadi wali. Topo gak salat kok oleh jadi wali. Wali sapa? Wis, do enggak? Jelas? Perhatikan, diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Pernah Syekh Abdul Qadir Jailani, pas dia tidur, Pak, tidur itu tiba-tiba ada cahaya. Dan ini berita Pak disampaikan oleh mereka-mereka itu. Ono cahaya. Tiba-tiba cahaya ini ada suara. Apa suara katanya? Wahai Abdul Qadir Jailani, al-an sekarang kamu sudah rufi'a angka wajibat wal manhiyat. Sudah terangkat dari kamu kewajiban dan larangan. Karena kamu adalah walinya Allah. Mantap kan Pak? Wis. Jadi walinya Allah tuh malah gak sholat, kewajiban kabeh itu terangkat, larangan Allah itu semuanya loh. Tiba-tiba itu saya. Jari Abdul Qadir Jailani, idhab wa anta iblis. Pergi ente, karena ente itu adalah iblis. Ngono Pak. Kata terakhir iki Pak diilangno, ditutupin sama mereka itu. Cerita itu diangkat nur itu siapa? Allah Pak. Mereka paham nur itu Allah. Nah Allahu nur samawat. Nur Allah itu cahaya. Ngawur Pak. Itu ngawur. Allah itu cahaya. Nur ay munawwir. Allah itu yang menerangi. Orang kok Allah itu nur. Nah itu loh Pak. Karena nggak ngerti. Jadi nur itu adalah masdar, terkadang bermakna isim fa'il munawwir. Allah itu yang menyinari. Duduk Allah itu cahaya. Sehingga ada ilmu nur. Karena bila diri Pak jenenge nur. Iku kegelapan itu. Ora cahaya. Untuk kok nur tekan ndi? Nur itu cahaya Pak. Cahaya itu berarti ilmu. Kalaulah itu diartikan sing bener iku Pak, sing jenenge nur di dalam Al-Qur'an iku cahaya. Cahaya itu apa? Ilmu, iman dan takwa. Iku jenenge cahaya. Ora kok digawe ilmu kadijayaan. Iku teko apa iku? Nah, dolan diruqyah ora ono jine. Ora Pak, ora ono critane. Nabi lho ora pakai nur ujug-ujug iso ngilang, ke iso balik. Ora ono ngono. Apa dibujukin wae gelem, Pak. Gak ono ngono ku ora ono, Pak. Teh
mana ada iso nur mendatangkan tenaga dalam. Pak wis ora lumrah. Oh tenaga dalam lho Pak tekon ndi? Dari mana Anda bisa mendatangkan tenaga dalam? Hah, tekon ndi Pak? Tenaga dalam itu kuat kalau latihan fisik, kono ngene sih mungkin masuk di akal, Pak. Ora ono latihan ora ujug-ujug iso mendalno wong. Masa ning akal tekon ndi awakmu iku gak teko jin. Gak masuk di akal lah. Iku jenenge mendatangkan tenaga dalam lewat jin. Jin ikulah yang ngasih kekuatan kamu. Berarti Anda bermuamalah karo jin, ngono lho. Wis, lanjut Pak. Jadi iku jenenge al-wadud. Apa tadi? Mencintai. Kalau Anda pengen dicintai oleh Allah, jadilah wali-wali Allah. Nabi wali Allah beriman dan bertakwa. Enggak mungkin jadi wali Allah Pak, wong bodoh enggak mungkin. Titik itu Pak. Enggak mungkin kita mau jadi wali Allah sedangkan kita bodoh. Enggak mungkin. Nah kok piye kok iso Ustaz? Ya iyalah, piye iso takwa, piye iso iman kalau enggak ono ilmune. Gimana kita bisa iman kepada Allah tanpa Anda punya ilmu? Pek piye? Ya iman kok sih. Pek piye Anda itu iso yakin kalau enggak ono ilmune iku piye? Ya ora mungkin lah. Saya gampangane Pak. Tak kayak contoh. Jukun cacili, kongkon nyekel apa? Listrik. Lah dicekel Pak. Ya ora. Kenapa? Karena bodoh. Tapi sampai yang senyekel gak wani Pak. Soalnya ngerti. Loh, ngerti ora? Lah ngono lho Pak, larangane Allah. Pek piye Anda bisa jalankan perintah Allah, menjauhi larangane Allah? Bagaimana Anda iso yakin dengan Allah, iman kepada Allah? Ora ana ilmune. Ya ora bakal iso. Ora tahu belajar untuk jadi wali Allah itu tekon ndi. Ya empu. Jug-jug nang kuburane iki wali, riwayate kowe ora ngerti kok usus juduk jadi wali Allah kok enak tenan. Makanya Syekhul Islam punya kitab Al-Furqanu baina auliyaillahi wa auliyai syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Mereka Pak alasan duwe karoma. Wah. Ya karoma Pak, titanono Pak. Perbedaane diteni. Anda bisa tahu iki karoma tenan atau teko jin. Sing jenenge karoma Pak, nggak iso disetir kalau pemiliki. Sing jenenge karoma itu gak iso disetir kalau pemiliki. Dia nggak bisa pingin mendatangkan hari ini nggak bisa. Nah mereka, mendatangkan, ya kapan aja dia mau. Iku berarti teko jin. Kok iso? Ya iyalah, Anda bisa menyetir Allah. Allah kamu harus datangkan ini ya Allah. Lucu banget nakal gak iso no. Anda tuh siapa kok menyuruh Allah mengatur? Anda bisa mengatur Allah? Ya ora iso Pak. Iku berarti jin. Kenapa? Karena kemampuan kamu itu kamu bisa datangkan kapan aja. Kamu bisa menyetop angin. Jaring di karoma. Kalau kamu ikut jenis karoma, Anda nggak bisa apa-apa. Saat itu pun Anda tiba-tiba aja Anda nggak tahu nggak punya apa-apa. Ikut jenis karoma itu pun ditelok perilaku dewek. Apa kabeh kok duwe ilmu kedijayaan teko jin kok dibilang karoma. Karoma namai wong Pak. Ora karoma. Dah jelas. Wis jo sampai engko sulapan ndi? Sulapan nang ndi? Nang pasar-pasar lho, Pak. Sulapan ana ula, ana apa, megang ula unggang apa. Masya Allah, iku mujizate badal ketok wonge ora tau salat. Oh, piye. Dah. Adzani makna yang kedua.
annahu bima'nal maududi. Wadud itu bimakna isim maf'ul, yaitu dicintai. Allah itu dicintai. Wa huwal mahbubu, Allah itu dicintai. Alladzi yastahiqqu ayyuhabba al-hubbu kulluhu, yang mana Allah itu memiliki kelayakan semua cinta harus diberikan kepada Allah. Semua cinta, Pak, jangan setengah-setengah. Semua cintamu itu berikan kepada siapa? Kepada Allah. Ingat, Pak, Umar bin Khattab, la yu'minu ahadukum hatta akuna, naam, tidaklah dikategorikan iman seorang itu sempurna hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan orang itu sempurna sampai Rasulullah, Pak, ini lebih dicintai daripada dirinya, keluarganya, dan semua manusia. Itu Rasulullah, Pak. Bagaimana dengan Allah? Jadi kalau kita senang lebih menyenangi istri kita, diri kita daripada Rasulullah, berarti gak sempurna imannya. Jadi Umar, illa ana ya Rasulullah, gak apa-apa istri dan anakku, nomor sekian lah, ya kan, nomor sekian lah, sepenting Rasulullah. Cuma diriku ya Rasulullah gak bisa sebanding dengan engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, gurung beriman. Nah, sampai aku lebih kamu cintai. Itu sama Rasulullah, Pak. Bagaimana dengan Allah? Jadi semua kecintaan, Pak, 100%. Kalau Anda ada cinta itu 1000%, Pak, tentunya harusnya itu diberikan kepada siapa? Allah. Wes, berarti dahulukan cintanya Allah, dahulukan taat kepada Allah daripada selainnya. Itu namanya kecintaan secara utuh, itu diberikan kepada Allah. Wa ayyakuna ahabba ilal abdi min sam'ihi wa basarihi wa jami'i mahbubatihi. Hendaknya Allah itu lebih dicintai oleh hamba daripada pendengarannya, daripada matanya, dan semua kekasihnya. Allah itu lebih dicintai. Ini, Pak, gak iso teori, Pak, praktek. Wes, Gus Imam, Pak, disuruh milih. Gus Imam siji, 2 pilihan, Pak. Kerja tapi haram, gajinya saem. Nah, kan senomor loro, gaji saulan mek 1 juta. Pilihan di Gus Imam. Nah, ya saiki ngomong soalnya guru ngono temenan, Pak. Ya pasti ngomongnya gak apa-apa Ustaz 1 juta, sempenting iku diridhai oleh Allah. Jelas guru ngono. Coba kate ono saem di depan mata nih. Beda, Pak lah. Beda ndeloke. Saiki ya gampang ngomong. Ya Gus Imam. Lho. Jangan kan Gus Imam, Pak, di aku ae lho, Pak, di aku, Pak. Saya mikir paling, Pak, ya. Kalau enggak taufik dari Allah, Pak. Semua taufik dari Allah. Saiki komentar gampang ngomong. Gak 1 juta gak apa-apa, melarat gak apa-apa. Yang penting aku cinta sama Allah. Kan ngono toh? Iku mek teori Pak Lambi. Coba diuji tenan. Wes, Gus Imam, Pak, ana wedok wayu, Pak. Tapi udo. Wes, ana wedok welek, Pak. Ireng, hitam, pesek, tua pisan. Loro nglamar nang sapa jenenge? Gus Imam, milih ndi, Pak? Ya sing ayu. Gak. Milih sing elek, Pak. Sing elek gak apa-apa, sing penting Allah, Pak. Dia lebih mementingkan Allah, ora ono masalah iku. Saiki, Pak, saiki ana wedok loro ngarepe ngono. Wah ya jere-jere, Kak.
Ya kan? Iki teori ini ngono, Pak. Ini ora iso, Pak. Ora iso kecuali diuji beneran. Orang bicara mudah, tapi ketika diuji dengan ujian yang kayak gitu itu, nah, itulah yang menentukan keimanannya. Milih dia aku iki. Jadi takmir masjid gajine piro, Pak? Sauprit. Mendingan gaji kerja ning njaba. Gaji ning njaba masyaallah wakeh. Ya, dikongkon ya wakeh campur wedok gak apa-apa, wis no problem, sepenting kalau duit apane. Zaman saiki, Pak, butuh duit ngene ya. Piye coba? Saya tetap jadi pengurus masjid gajine wis 100.000 ulang. Gelem sampean? Gus Imam. Loh, mikir, Pak. Jelas ya? Itu kaidah ngono, Pak. Allah itu lebih dicintai. Ya kan? Daripada telinga. Orang kan sayang pun sama telinganya, Pak. Daripada mata, orang senang pun sama mata. Dan pada semua kekasihnya. Tidak ada semuanya itu kecuali Allah. Mantep kan? Keyakinan kayak gini. Mantep pol, Pak. Tapi ikut teori, Pak, ya, teori. Wis. Dah, kesimpulannya piye? Nama Allah Al-Wadud. Apa artinya Wadud? Allah mencintai. Kedua, Allah dicintai. Kenapa Allah dicintai? Karena Allah memiliki kelayakan untuk dicintai. Kenapa kelayakannya? Apa kelayakannya Allah dicintai? Karena semuanya itu kita hidup dari siapa? Dari Allah. Gak usah sama Allah, Pak, sama makhluk, Pak. Jenengan dikasih makan oleh makhluk. Seorang anak, Pak, anak dibesarkan oleh orang tua. Ya ora? Wajib anak harus cinta sama orang tua. Soalnya apa? Dia besar dari mana? Orang tua. Andai kata ada anak bilang aku benci pol sama orang tuaku, Anda bilang apa? Bilang apa? Anak durhaka kamu itu. Gitu enggak? Ya enggak. Awakmu lo gede teko wong tua. Kok bisa Anda mengatakan aku enggak seneng karo wong tuaku? Iku anak durhaka, Pak. Kalau Anda bilang begini, bagaimana Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah memiliki kelayakan untuk dicintai karena kita hidup juga karena Allah. Hidup karena Allah, Pak. Tanpa Allah kita enggak bisa hidup. Tanpa Allah enggak bisa hidup. Tanpa Allah langit tak jatuh. Ya, tanpa Allah bumi bisa hancur. Bisa hancur, Pak. Tanpa Allah lautan bisa tsunami, Pak. Ingat itu semuanya. Semua karena Allah. Oleh karenanya Allah layak dicintai. Maka Allah segala-galanya daripada dunia dan seisinya. Allah segala-galanya daripada dunia dan seisinya. Ini pas ngaji eling, Pak. Sisu lali. Khair insyaallah. Qala musannifu, berkata musannif, min atharil imani bihi. Pengaruh-pengaruh iman dengan nama Allah Al-Wadud. Apa sih buah dari kita mengimani nama Al-Wadud? Apa sih buah? Buah apa yang kita bisa petik kalau kita mengimani nama Allah itu adalah Al-Wadud? Azan dulu.
Kita lanjutkan. Nomor pertama, buah dari kita mengimani nama Allah Al-Wadud. Jadi biar kita itu tahu buahnya, Pak. Kalau kita ngimani kok sek gurung ono buahe, berarti kita nggak bener berimannya. Ngono lho, Pak. Ya ora? Ya enggak. Kalau kita itu belum mendapatkan buah dari iman, berarti imane dewek gak bener. Kalau udah bener pasti ono buahe. Ya ora? Ibaratkan sampean nanam jagung, Pak. Kalau naname iku mau bener, berarti pasti ono buahe. Tapi katek naname mau ora bener, berarti ora ono buahe. Kan ngono to? Gampangane logika kan ngono. Wis, udah jelas? Saman katek netesno opo wae, Pak. Sesuai dengan aturane, berarti netes tepak, Pak. Tapi kalau netesno kok enggak berhasil, berarti ono sing ora beres. Kan gampangane kan ngono. Berarti kalau kita beriman kepada Allah dengan nama Al-Wadud, pasti ono buahe, Pak. Nah, kalau kita lihat diri kita ini, kok nanti sebutkan buahnya 1, 2, 3, kok gonok blas yo, berarti nggak bener, Pak. Berarti nggak bener. Wes, kayak gini, Pak. Ada sebuah hadis. La tajidu imra'atun halawatal imani hatta tuaddiya haqqa zaujiha. Wong wedok, Pak, suami atau wong wedok seorang istri ora bakal mendapatkan manisi iman sampai wong wedok iku mau menunaikan apa sing jadi hake wong lanang. Nah, ana wedok poso tok terus wis salat malam masyaallah katek ngomong wongku lembut pol, tapi kok gurung merasakan manisi iman, berarti ana sing masalah di haknya suami. Itu harus diteni. Jadi wong wedok iku aja kok nyalano bojo wae. Delok sih sampean, kalau sampean iku mau menunaikan hak kamu sebagai istri ke suami kamu, otomatis awakmu iso mendapatkan manis iman. Mbok suami hewa-hewe enggak terserah suami lah. Mbok hewa-hewe suami terserah. Yang penting awakmu iku iso enggak menunaikan haknya anti sebagai istri ke suaminya. Sama nggih? Nah, begitu pula kasus kita ini. Siji, al-umsu bihi. Anda itu nyaman dengan Allah. Nah, disebut nama Allah itu nyaman, pol. Saya takoni Pak jenengan, Pak. Sedangkan ngaji iki atine nyaman apa ora? Gus Imam yakin lho. Masyaallah wis Gus Iman nyaman e. Tenan to nyaman iku. Nyaman ku piye sih? Oh, tenang. Iya dikeki ngombe tenang hatine. Pokoke tentrem ngono lho, Pak. Kalau jenengan ngaji nang masjid Allah, tentrem ngono lho. Iku berarti nyaman, Pak. Disebut nama Allah, ayat-ayat ya Allah, iku nyaman, tentrem. Nah, iki berarti ada perkembangan lah gitu kan ya. Ada perkembangan nih. Nyaman, Pak. Wattoma'ninatu ila dzikri, dan merasa tenang ketika menyebut nama Allah. Wattadurru ilai, dan ada keinginan keras untuk merendahkan di depan Allah. Wahalawatu munajati, ini ya, merasa ada rasa manis ketika bermunajat kepada Allah. Iki ketika munajat ndonga nang Allah iku
kira-kira rasane piye sampean? Nah, ayo masing-masing delok. Sampean pas ndonga nang Allah, ya Allah, aku pengin wedok ayu ya Allah, contone ngono kan. Gus Imam juduke ngono. Kira-kira pas sampean njaluk nang Allah, njaluk wedok ayu iku kira-kira sampean piye perasaane sampean? Rasa manis sampean tuh ngobrol sama Allah. Njaluk nang Allah kan munajat itu. Ya kan? Sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah ya Allah, bojoku kok ewa-ewa ya Allah, gitu kan? Sampean merasa nyaman enggak? Merasa gimana gitu kan? Sebagaimana Anda bicara sama istri Anda, istri yang paling Anda cintai. Kira-kira ketika Anda ngomong ke piye coba? Rasane piye coba? Nah, itu lho, Pak. Itu gampangan logikae sing iso dipahami dengan mudah. Jenengan seweneng karo istri, cinta karo istri. Coba kalau ngomong piye? Saman kan rasane enak toh. Bahkan, Pak, dipisah sama ombak pun itu gak terasa, Pak. Saking nyamane Anda bermunajat ngobrol sama istri Anda. Wes, dong gak, Pak? Kalau begitu, Pak, ayo kita ke Allah. Jadi jenengan jaluk nang Allah itu sama aja jenengan itu ngobrol. Ketika Anda ngobrol sama Allah itu merasa nyaman, merasa lezat. Nah, itu gak bisa dibujuki, Pak. Semua tergantung dengan keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan Anda dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Wis, pas sholat jenengan, Pak, itu saat Anda bermunajat sama Allah. Nah, salate wae pengen cepet-cepet kamari. Apa imame panjange pol kulo wae le. Lah wis piye? Iku berarti, Pak, wis ora tepak iman dhewek ning Allah iku ora tepak. Ora tepak, Pak. Coba sampean nonton bola. Wis, apalagi Tuban ngelawan Gresik, Pak. Wis sampean semangati pol wis pokoknya semangati pol delok no mendelik sampai dalam apa? Nah, sampean gurung anu, Pak. Siapa yang pernah dengan musik? Siapa yang pernah tergila-gila dengan musik? Ketika orang itu kecanduan dengan musik, apalagi favoritnya dia, Pak. Oh, delok wajahe lho, Pak. Delok wajahe wae ter hatiku merasa terbang, Pak. Lho kowe ngono lho. Iku musik sing ewa-ewe lho, Pak. Musik sing haram, Pak. Pelaku musik sing Allah kita nggak boleh mencontoh dia dan menyebut-nyebut dia. Iku wae, Pak, dhewe koyo ngono. Padahal dhewe lho orang kayak open nggak ngasih apa-apa kita. Nah, kalau sudah kayak gitu, Pak, jenengan Masya Allah munajat sama Allah itu terasa nyaman, adem, Anda merasa lezat sampai nggak terasa rong jam loh, Pak. Nggak, namanya lezat. Podo kalau sama nonton bola ngono lho. Nonton game udah merasa asik bawa game ngono. Sak jam rong jam lho, Pak, nggak terasa. Nah, ketika Anda munajat sama Allah kayak gitu. Wes, ada nggak sama kita ini, Pak? Mikir ono apa ora? Berarti karo go ono, berarti iman Anda ke Allah itu kurang banget. Wes, jelas? Dah, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Coba lihat gimana saat di sejarah ya. Bagaimana saat berhadapan sama orang-orang mereka. Zulaikha yang tua dijadikan apa? Muda. Bagaimana coba? Munajatnya dia kepada Allah rasanya kayak gimana, coba lihat. Merasa nyaman, Masya Allah, tentrem, bener-bener mengharap, bener-bener itu loh, Pak, yang namanya wong beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman itu kayak gitu. Gitu loh. Jelas? Masya Allah. Dewek gak duwe, Pak, guru ngoleh dewek iki. Wis terus terang wae, ora guru ngoleh dewek iki. Kedua, quwwatu ba'isir rajai fihi wahdahu. Beriman dengan sifat-sifat Allah itu menguatkan pendorong harapan kepada Allah. Menguatkan pendorong harapan kepada Allah. Jadi mengharap ke Allah itu kuat banget.
wa husnudzanni bihi wa adamul ya'si. Naam, dan husnudzanni bihi, memberikan kekuatan pendorong husnudzon kepada Allah dan tidak berputus asa. Dewe Pak minta sekali dua kali nggak dikasih wis putus asa, padahal harusnya husnudzon. Insya Allah Allah akan kasih, insya Allah Allah akan kasih. Wis toh husnudzon kepada Allah. Wis kita kan enggak Pak, wis njaluk ngene gak dikai, njaluk ngene gak dikai, wis gak doa maneh ora dikai Allah kok ya. Nah, itu kan itu berarti kurang percaya Anda dengan Allah. Iman kita kepada Allah enggak ada. Satu lagi Pak, ketiga, samarun fil qalbi, ada buah di dalam hati, al istidadu, persiapan liliqailah, ketemu sama Allah. Dan ketemu sama Allah nggak mungkin kecuali harus mati dulu Pak. Nggak mungkin kita bisa ketemu sama Allah kecuali mati. Berarti Anda harus punya persiapan untuk ketemu sama Allah. Persiapannya apa? Nah, persiapan di dunia Pak untuk mati berarti beramal soleh. Orang yang beriman dengan Allah itu berarti persiapan. Ayo cok, dia itu tangatnya mati. Persiapan apa? Gitu. Terus wal khaufu minal maqami baina yaday, dia itu takut dari Allah, dari kedudukan di depan Allah. Artinya dia takut kepada Allah. Wasyauqu ila jannatihi, dan rindu kepada surganya Allah. Kira-kira ada nggak dalam hati kita rindu Pak? Kapan aku mau surga? Apakah Anda pernah berpikir begini, ya Allah nang dunya kok katok kok ini saja, terhumbang-ambing dengan dunia kayak ini, katok rasanya. Pengen surga enak. Pernah kayak gitu ya kawan? Dengan ya pengen surga soalnya lagi diuji kok. Ya gak oleh Pak. Artinya awakmu itu, kita itu nggak diuji oleh Allah. Anda itu dalam posisi nyaman enak, tapi Anda bosan dunia kok ini, rasain dunia ini. Musuh panganan apa aja panganan, ngono ae panganan Pak. Apa sih nanya panganan? Ya sing ngono ae panganan. Apa sih yang ada di dunia? Nah, Anda tuh bosan Pak dunia ini. Nah, sehingga ada rindu, ya Allah, kapan nang aku mati? Mati wae wedi mati aja. Ono corona wedi corona wedi mati. Lalu dimati lebih, jelas Pak. Nah, ketiga ini kalau kita lihat dalam diri kita kayaknya jauh Pak. Berarti kalau jauh, berarti apa? Berarti ada yang konslet kabel Pak. Kabel itu mau konslet Pak. Walaupun nggak konslet Pak, kabel cili, makanya medit lampu nih. Berarti harus diperbaiki. Ya harus diperbaiki Pak. Wong muslim, apalagi Bapak Ibu yang kami nasihatkan, kalau udah umur lebih 40 tahun Pak, wis umur 40 tahun itu wis ora seki aneh-aneh. Apalagi wis berubah, tanda kematian wis parek. Ayo sangu mati, ayo semangat sangu mati. Ojo kaya bapak wis tau nang masjid, ayo maca Quran. Ojo kok nang omah nonton TV wae Mas. Wis mangate mati ngene iki ojo kok TV wae. TV pengajian gak apa-apa, pengajian roja, nanti pindang dutan. Wis mangate mati Pak, wis umur 40, 50, 60. Ayo akeh-akeh sangu mati bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dekat umur kita, tinggal tunggu antriane Pak. Nunggu antriane. Taib, enggak mari-mari, cukuplah insyaallah.
Sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.